Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi belajar bersama Torce. Kembali lagi dengan saya, Tutor Syahdan. Di sini kita akan membahas salah satu mata kuliah, yakni transport fenomena atau peristiwa perpindahan, lebih tepatnya mengenai Shell Momentum Balance atau peneracaan momentum dan aplikasinya. Akan ada 4 poin yang akan kita bahas pada sesi belajar bersama Torce kali ini. Yang pertama adalah mekanisme perpindahan momentum, yang kedua adalah aplikasi dari Shell Momentum Balance, yang ketiga adalah persamaan gerak dari fluida-fluida Newtonian, dan yang keempat adalah contoh soal dan studi kasus. Suatu benda bisa bergerak karena adanya gaya. Nah, gaya itu sendiri didefinisikan sebagai perubahan momentum per satuan waktu, di mana hal ini dapat diturunkan dari hukum kedua Newton ya. Seperti yang kita tahu, hukum Newton kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, A atau percepatan ini memiliki bentuk diferensial yaitu dv per dt ya. Dari bentuk ini, bentuk M kali dv per dt bisa kita ubah bentuk seperti ini ya, d per dt dalam kurung M kali V. Nah, seperti yang kita tahu, M kali V atau massa kali kecepatan merupakan momentum. Sehingga sama saja gaya adalah perubahan momentum per satuan waktu. Untuk memahami definisi lengkap dari momentum, silahkan teman-teman membaca di website yang saya cantumkan ini. Nah, momentum itu sendiri merupakan besaran tensor orde 2. Nah, mengapa kita sebut orde 2? Karena besaran ini mengambil satu vektor, yaitu vektor kecepatan ke arah J sebagai inputnya untuk menghitung dan menghasilkan satu vektor sebagai output, yaitu ke arah I ya. Nah, nilai I dan J ini bisa berbeda ataupun bisa sama juga ya. Nah, momentum dapat berpindah melalui dua mekanisme ya, yakni secara molekular dan secara konvektif atau melalui aliran. Nah, secara matematis bisa kita lihat untuk molekular flux ya, atau perpindahan momentum secara molekular itu dilambangkan dengan V, VIJ ya. Nah, itu dipengaruhi oleh gaya tekan atau pressure force ya, bisa kita lihat di sini, ditambah dengan viscous force atau gaya geser. Nah, kemudian untuk convective flux ya, itu bisa dituliskan sebagai rho kali VI kali VJ ya, di mana I dan J itu menyatakan arah dari besaran vektor ini. Nah, tau sendiri itu bisa didapatkan dari Newton's viscosity law ya, di mana tau XZ ya, atau shear stress ya, kita bisa sebut sebagai shear stress, itu sama dengan minus mu kali dvz per dx. Nah, mu ini adalah viskositas atau kekentalan dari suatu fluida. dvz per dx ini adalah gradien kecepatan ke arah z sebagai fungsi x atau terhadap ketebalan lapisan fluida tersebut. Nah, kemudian untuk combined flux atau flux momentum total itu dilambangkan dengan V ya. VIJ sama dengan PIJ ditambah rho VI kali VJ. Jadi flux total itu sama dengan flux molekular ditambah dengan flux konvektifnya. Nah, berikut adalah contoh dari peneracaan momentum atau Shell Momentum Balance untuk koordinat Cartesian, di mana di sini digambarkan flux momentum total ke berbagai arah, ke arah X, Y, dan Z. Nah, kita bisa lihat di sini memiliki bentuk persamaan yang berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan? Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Kita perlu memahami yang namanya Kronecker delta. Kronecker delta merupakan salah satu parameter tak berdimensi yang memiliki hanya dua nilai, antara 1 atau 0. Nah, Kronecker delta bernilai 1 apabila I sama dengan J. Maksudnya apa? Yaitu ketika arah momentum dan kecepatan ya, dalam hal ini adalah kecepatan yang menggambarkan arah aliran fluida itu paralel. Nah, ini berarti gaya tekan itu memiliki pengaruh terhadap nilai flux momentum. Nah, sebaliknya, jika I tidak sama dengan J, dengan kata lain, flux momentumnya itu tegak lurus terhadap kecepatan aliran. Dalam ini contohnya adalah
Vxz, dan Vyz. Nah, itu Kronecker deltanya bernilai 0. Maksudnya apa? Secara matematis, tekanan aliran itu tidak memiliki pengaruh terhadap flux momentum ke arah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan atau aplikasi dari Shell Momentum Balance. Tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Ada 3 penerapan di dunia teknik kimia. Yang pertama adalah kita dapat menghitung kecepatan rata-rata dari fluida yang mengalir dalam suatu saluran, ya. Saluran berbagai bentuk, bisa sirkular, bisa rektangular, atau bentuk-bentuk lain. Yang kedua adalah kita dapat menghitung kecepatan pengadukan maksimum dari suatu tangki pengaduk agar tidak terjadi tumpahan. Yang ketiga adalah aplikasi yang melibatkan multidisiplin ilmu lain, yaitu teknik reaksi kimia, di mana kita dapat melakukan analisa unjuk kerja dari reaktor laminer. Seperti itu. Berikut adalah equation of motion atau persamaan gerak dari fluida-fluida Newtonian dalam bentuk diferensialnya, di mana semua persamaan ini didapatkan dari Shell Momentum Balance. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan salah satu contoh studi kasus tentang aliran fluida dalam suatu pipa silinder. Diketahui suatu aliran air limbah dari industri petrokimia dialirkan menuju kolam stabilisasi. Aliran ini diasumsikan sebagai aliran laminer yang beroperasi steady state dengan densitas dan viskositas yang konstan. Diketahui pipa ini sangat panjang, atau L0 jauh lebih besar dari R0. Nah, kita diminta menggambar koordinat sistem dan kontrol volume atau ruang diferensialnya, menuliskan syarat-syarat batas, menentukan dan menurunkan persamaan profil kecepatan, dan menghitung kecepatan rata-rata aliran tersebut. Penggambaran kontrol volume atau ruang diferensial akan memudahkan kita untuk membuat suatu peneracaan momentum. Nah, kita buat peneracaan ke arah Z, ya, Vzz yang masuk dari Z, kemudian yang meninggalkan ruang diferensial Vzz pada Z plus delta Z. Kemudian kita buat peneracaan juga ke arah radial, atau ke arah R, Vrz pada R, dan Vrz pada R plus delta R, yang meninggalkan ruang diferensial. Ya, di mana masing-masing suku dapat dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan syarat batas sesuai dari panduan praktis yang telah saya cantumkan di sini. Nah, pada dinding pipa itu tidak ada pergerakan dari dinding pipa sama sekali, sehingga kita bisa mengambil poin A ini. Pada R sama dengan R0 atau pada dinding pipa, kecepatan fluida tidak lain dan tidak bukan adalah 0. Nah, selanjutnya untuk syarat batas selanjutnya bagaimana? Nah, itu ada di pusat pipa di sini. Pada R sama dengan 0. Kita tidak tahu pasti di sini angkanya berapa. Tapi yang kita tahu, di pusat pipa kecepatannya mencapai maksimum. Nah, jika kecepatan di pusat pipa bernilai maksimum, maka dvz per dr atau gradien kecepatannya itu sama dengan 0. Atau kita juga bisa tuliskan syarat batas di pusat pipa, Vz-nya adalah finite atau terdefinisi. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti, yaitu menuliskan Shell Momentum Balance. Di mana peneracaan momentum bermula dari ini, akumulasi sama dengan in dikurangi out ditambah generation. Suku akumulasi ini berasal dari F sama dengan M kali A, ya. Di mana A atau percepatan bisa dituliskan dalam bentuk dvz per dt. Kemudian M atau massa kita jabarkan menjadi rho dikalikan volume dari ruang diferensial. 2pi R delta Z. Kemudian kita membuat peneracaan momentum ke arah Z. Lalu kita buat peneracaan momentum juga ke arah R. Nah, kita jabarkan sesuai bentuk persamaan yang ada di slide sebelumnya. Vzz kita jabarkan, Vrz juga kita jabarkan. Kemudian hasil penjabaran dan penyederhanaannya ini kita bagi dengan 2pi delta R delta Z. Ya. Nah, sehingga menjadi bentuk persamaan yang lebih sederhana. Lalu kita bagi dengan R, sehingga kita akan menghasilkan persamaan yang ada pada Appendix B buku Bird, ya, atau Equation of Motion. Nah, karena operasinya ini adalah steady state dan
gradien tekanan atau pressure gradientnya itu sepanjang pipa itu konstan, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Del per del R kali dVz per dr, sama dengan minus P0 min PL per mu L0 dikali R. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2, sehingga kita hanya memerlukan dua syarat batas. Selanjutnya adalah melakukan integrasi pada persamaan diferensial orde 2 yang telah didapatkan, sehingga kita mendapatkan persamaan gradien kecepatan atau dVz per dr sebagai berikut dan persamaan Vz sebagai berikut. Nah, barulah saat ini kita masukkan syarat batasnya. Syarat batas yang pertama, pada R sama dengan 0 atau pada pusat pipa, Vz-nya bernilai finite atau terdefinisi. Nah, secara otomatis, suku C1 ln R itu tidak boleh ada. Untuk menghilangkan suku ini, maka C1-nya sudah pasti 0. Perlu diingat bahwa persamaan logaritmik, nilai R-nya harus lebih besar dari 0. Jika R bernilai 0, maka suku ini tidak akan terdefinisi. Selanjutnya kita menghitung C2 atau konstanta integrasi kedua dengan memasukkan syarat batas selanjutnya, yaitu pada R sama dengan R0, Vz-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan C2 sama dengan P0 min PL per 4 mu L0 kali R0 kuadrat. Dengan diketahuinya C2, maka kita masukkan ke dalam persamaan Vz dan kita rapikan persamaannya sedemikian rupa, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Vz sama dengan P0 min PL dibagi 4 mu L0 kali R0 kuadrat dalam kurung 1 min dalam kurung R per R0 kuadrat. Suku di luar tanda kurung ini yang saya beri lingkari tidak lain dan tidak bukan adalah kecepatan maksimum atau kecepatan di pusat pipa. Nah, yang terakhir kita menghitung kecepatan rata-rata. Nah, kita tinggal masukkan saja persamaan profil kecepatan yang didapatkan ke persamaan kecepatan rata-rata ini. Nah, bisa dimasukkan, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, sehingga setelah kita integrasikan, kita dapatkan bentuk persamaan rata-rata, ya, persamaan untuk kecepatan rata-rata, yaitu P0 min PL dibagi 8 mu L0 dikali R0 kuadrat. Nah, di mana sama dengan setengah dari kecepatan maksimumnya. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan pada sesi belajar bersama Torce kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.